Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bu Ina. Video kali ini ya, kita akan membahas masih tentang skripsi, yaitu bagaimana atau apa saja pertanyaan-pertanyaan saat sidang skripsi. Jadi kamu harus pantengin karena ini ada sekitar 20 pertanyaan. 20 itu sedikit lah ya, sedikit karena 20 itu mungkin belum tentu semuanya akan dibaca atau ditanya saat sidang skripsi kamu ya. Satu persatu akan kita kupas tuntas apa pertanyaannya, lalu bagaimana cara kamu menjawabnya. Oke, kita saksikan ya. Oke, kita mulai ya. Biasanya di awal-awal ketika kamu menghadapi sidang skripsi pasti kita akan ngerasa deg-deg ser gitu kan. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Saya belum menguasai bagian ini. Lalu nanti apa ya kira-kira pertanyaan dari penguji saya ya? Kita tuh kayak memang sidang memang namanya kita berasa kita ini sendirian di depan, kemudian ada beberapa penguji di sana, biasanya cuma 2 ya untuk skripsi ya, beserta pembimbing kita yang mereka semua itu arah pandangan ke kita semua, jadi bikin kita nervous, bikin kita deg-degan, mungkin bisa jadi bikin kita blank, bahkan blank itu paling mengerikan. Kita udah mempersiapkan secara matang, tiba-tiba masuk ruangan, lihat situasi seperti itu, lihat penguji atau pembimbing yang semuanya arah matanya ke kita, lalu kita blank gitu, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita mulai dari bab 1 ya. Bab 1 itu setelah kamu presentasi, lalu pembimbing akan bilang, silakan kepada Dewan Penguji untuk melanjutkan acara ini dengan pertanyaan serta saran. Ini yang utama dalam sebuah sidang skripsi. Bab 1, pertanyaannya biasanya nih, nomor 1, mengapa Anda tertarik untuk mengambil tema ini? Mengapa tema ini tuh menjadi penting bagi Anda? Ya kan? Terus bagaimana cara menjawabnya? Kalian harus menjawab seperti isi di latar belakang kalian. Kalian melihat ada fenomena apa yang kalian lihat menurut kalian ini perlu dipecahkan. Ada masalah apa di lapangan sehingga kalian merasa ini penting untuk dicarikan solusinya. Itu jawaban untuk nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Apa sih yang melatar belakangi Anda mengambil judul ini? Ya. Apa yang melatar belakangi? Sama, sebenarnya nomor 1 sama nomor 2 ini sama gitu kan. Yang melatar belakangi itu adalah misalnya Anda melihat atau menyatakan bahwa saya melihat fenomena atau gambaran ideal. Kalian melihat gambaran ideal, misalnya proses pembelajaran nih, kalian melihat harusnya pembelajaran itu idealnya seperti ini, tetapi di lapangan faktanya atau realitanya itu berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan gitu. Nah, lalu kalian ceritakan realitanya seperti apa, begitu kan ya. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 3. Biasa dalam penelitian itu kan judulnya itu kan kita membuat misalnya tempatnya di mana, misalnya di sekolah menengah atas negeri berapa di Yogyakarta misalnya kan ya. Mengapa Anda memilih tempat penelitian di sana? Nah, ini kesalahannya adalah jangan bilang bahwa ya karena sekolah itu dekat dengan rumah saya Pak, atau bilang bahwa karena kakak saya mengajar di sana Pak, biar gampang untuk mengambil datanya. Jangan sekali-kali bilang seperti itu. Iya betul dekat misalnya, tetapi jawablah pertanyaan ini secara ilmiah. Misalnya, Pak, saya melihat di sana ternyata prestasi belajar anak-anak di sekolah tersebut masih rendah dalam materi ini. Maka saya berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada di sana ya. Jadi sifatnya harus ilmiah ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan nomor 4. Nih, apa sih masalah penelitian Anda gitu kan ya? Apa sih masalah penelitian ini? Nah, kalian harus menjawab bahwa mengapa Anda anggap permasalahan ini kalian anggap penting yang harus kalian cari solusinya, ya kan? Masalahnya itu adalah ini Ibu, ternyata di sekolah ini saya melihat bahwa misalnya kemampuan berpikir kritis siswa di sana itu masih rendah. Nyatanya mereka sulit untuk bisa menyampaikan argumentasi mereka dalam pembelajaran, ya kan? Lalu nanti setelah uraian itu
kalian berusaha menampilkan apa solusi yang kalian tawarkan terhadap permasalahan tadi gitu. Jadi masalahnya tuh adalah ini loh gitu kan ya. Atau misalnya gini nih, misal jika tidak dipecahkan akan menyebabkan munculnya miskonsepsi yang berkepanjangan pada siswa di sana, ya kan? Kemukakan bahwa kalian juga pernah melakukan observasi atau wawancara sebelumnya misalnya kepada guru atau kepada siswa, sehingga kalian mengetahui dan menemukan bahwa memang di sana ada permasalahan, dan permasalahan inilah yang kalian angkat dalam penelitian kalian gitu. Nah, pertanyaan kelima. Nah, apa sih pentingnya penelitian ini? Waduh, kalau kamu jawab bahwa penelitian ini penting, Bu, karena kalau saya nggak melakukan penelitian ini, saya nggak bisa lulus S1 dong. Jangan seperti itu. Jadi, apa penting penelitian ini? Kalian harus menjawab manfaat penelitian ini bagi siswa apa, bagi guru apa. Yang jelas, dengan adanya penelitian ini akan menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di tempat tersebut. Nah, bab 1 itu biasanya akan panjang lebar membahas hal yang melatar belakangi Anda memilih topik ini, melakukan penelitian ini. Itu ya, itu di bab 1. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan di bab 2. Bab 2 ini biasanya nggak terlalu banyak pertanyaannya, lebih kepada substansi, lebih kepada konteks dan konten materi Anda atau topik yang Anda ambil dalam skripsi Anda atau penelitian Anda. Nah, biasanya di bab 2 ada beberapa pertanyaan yang umum dulu Bu Ina sampaikan. Yang teori misalnya nih, misalnya gini, apa teori yang Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini? Atau apa teori yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini? Tadi kan di bab 1 sudah dibahas apa masalahnya. Lalu kamu menggunakan pedoman apa untuk memecahkan permasalahan di atas tadi? Ya, ini teori. Ini benar-benar harus kamu pahami, karena teori inilah yang menjadi pedoman kamu untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang kamu ambil, ya. Oke. Terus berikutnya pertanyaan di bab 2 adalah teori siapa yang kamu gunakan, ya. Teori siapa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian kamu? Misalnya nih, kita menggunakan pemecahan masalah, ingin mengetahui atau ingin meningkatkan pemecahan masalah siswa. Nah, pemecahan masalahnya itu kamu pakai teori siapa? Bapak, Ibu, terima kasih, saya untuk pemecahan masalah pada penelitian ini saya menggunakan teori Polya, ya kan? Teori Polya tentunya mempunyai beberapa langkah. Nah, langkah-langkah itu kamu sebutkan apa saja langkahnya step by step. Lalu kamu kamu sampaikan kepada penguji kamu deskripsinya bagai ini, definisinya seperti ini. Jadi tunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar menguasai teori itu, sehingga kamu harus melayakkan diri kamu menggunakan teori itu, karena kamu benar-benar paham dengan teori tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan bab 3. Wow, ini yang paling mengerikan, yang mungkin paling ditakuti oleh mahasiswa ketika ujian skripsi ya. Karena ketika langkahmu salah, ketika mungkin metode yang kamu gunakan dalam penelitianmu kurang tepat, bisa jadi gak lulus gitu kan ya. Tapi mungkin kalau tidak fatal ya mungkinlah tidak lulus sama sekali gitu, karena usaha mengerjakan skripsi itu kan butuh tenaga, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar juga. Jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hanya saja tentu akan diuji di sini ya, di bab 3 ini terutama. Karena kalian harus mempertahankan nih, ibaratnya mempertahankan apa yang sudah Anda lakukan. Kadang-kadang kan penguji itu bertanya itu sebenarnya bukan karena tidak tahu, tetapi ingin mengetahui apakah Anda paham atau tidak paham terhadap hal atau metode yang Anda gunakan untuk penelitian Anda. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 8 ya. Tadi kan sudah bab 1 dan bab 2. Di bab 3,
Pertama biasanya pada apa sih pendekatan yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Lalu harus paham, nih pendekatan yang digunakan itu biasanya bisa menjawab dengan Bapak Ibu saya menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, ya kan? Kalian harus menyampaikan argumentasi kalian, kenapa kalian memilih kuantitatif atau memilih kualitatif untuk penelitian Anda. Kenapa Anda berpikir bahwa kuali atau kuanti yang menjadi pilihan Anda itu cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda angkat dalam judul skripsi Anda. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan bab 3 ya. Wow, ini tuh benar-benar begitu menakutkan bagi mahasiswa karena pertanyaan bab 3 itu seputar metodologi penelitian, seputar langkah penelitian, pedoman kamu melaksanakan penelitian ini gitu kan ya. Jadi wah, ini pokoknya bisa disebut inti dari penelitian kamu. Pertanyaan berikutnya untuk di bab 3, pertanyaan ke-9. Metode apa yang Anda pilih? Ya kan? Tadi pendekatan, sekarang metode, ya kan? Lalu mengapa Anda menggunakan metode ini? Biasanya akan terus dikejar dengan pertanyaan berikutnya. Kok memilih metode ini? Kenapa nggak metode itu? Kenapa Anda pikir metode ini tepat? Padahal metode itu juga bagus loh. Menurut saya itu juga bisa digunakan untuk penelitian Anda loh. Nah, kadang-kadang pertanyaannya menjadi menjebak seperti itu gitu kan. Kamu harus sangat yakin menyatakan, saya memilih metode ini tuh karena ini. Jadi keyakinan kamu dalam menyatakan tentunya harus didasari dengan teori-teori yang benar, ya kan? Kalau kamu menjawab, pokoknya saya suka aja metode ini Pak, Bu, gitu kan? Atau ya cuman metode ini yang saya bisa gunakan. Jangan ya. Jadi kuatkan argumentasi kamu kenapa kamu menggunakan metode ini gitu kan ya. Misalnya dengan menggunakan metode ini itu akan memandu saya Pak menemukan jawaban atau solusi, mencari solusi dari permasalahan penelitian saya. Dengan misalnya di metode ini langkah pada bagian ini itu bisa untuk ini. Lalu karakteristik ini bisa untuk menjawab ini. Nah, itu seperti itu jawabnya ya. Jangan pokoknya suka aja deh Pak, Bapak nggak usah nanya-nanya. Itu jangan, sadis itu namanya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda memperoleh data? Nah, ya. Jadi bagaimana memperoleh data? Ya diambil aja. Bukan ya. Ini kalian harus menjawab dengan menceritakan metode pengumpulan data, ya kan? Misalnya dalam penelitian Anda, pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, metode observasi, ya kan? Metode tes gitu kan. Jadi bedakan antara metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, ya kan? Kalau teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Lah, kalau metode di teknik tes ada metode tes. Di teknik non-tes ada metode wawancara, metode observasi dan metode lainnya. Ya, teman-teman ya. Jangan lupa itu pasti ditanyakan. Nah, pertanyaan berikutnya. Data apa saja yang ingin Anda kumpulkan dalam penelitian ini? Dan ini untuk menjawab pertanyaan yang mana? Nah, ini harus diuraikan satu persatu. Misalnya, saya memperoleh data data keaktifan siswa. Saya gunakan metodenya observasi, ya kan? Nah, saya melihat dan mengamati proses pembelajaran yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Kemudian saya gunakan lembar observasi untuk memperoleh datanya. Nah, data ini nantinya akan saya gunakan untuk menjawab bagaimana aktivitas siswa. Jadi kalian harus menguraikan metodenya apa, instrumennya apa, lalu ini untuk menjawab pertanyaan yang mana, gitu ya. Nah, biasanya ini akan menjalar kepada pertanyaan berikutnya. Nah, itu metodenya datanya data kualitatif apa data kuantitatif?
Lalu ingat kan data kualitatif sama data kuantitatif bedanya apa? Ya kan? Pahami apa beda antara data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu petakan, kelompokkan mana data kuantitatif, mana data kualitatif pada penelitian kalian, teman-teman. Lalu pertanyaannya akan terus menjalar kepada, biasanya gini ya, menurut Anda, data Anda ini data primer atau data sekunder? Atau data primer yang mana aja, data sekunder yang mana aja gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan apa sih data primer, data sekunder dalam penelitian Anda. Jangan lupa sama seperti tadi, petakan mana yang data primer, mana data yang kalian peroleh secara langsung, mana data sekunder. Nah, apakah data yang kalian peroleh di penelitian kalian data primer atau data sekunder? Nah, ini juga menjadi penting untuk Anda pahami bedanya apa ya. Jadi karena pertanyaannya itu akan tetap terus-menerus di sini gitu kan ya. Nah, terus berikutnya adalah Anda menggunakan teknik sampling apa, atau teknik apa yang Anda gunakan untuk memilih sampel pada penelitian Anda. Nah, tentunya kalian sudah merancang di awal teknik apa yang kalian gunakan untuk memilih sampel pada penelitian kalian, ya kan? Jadi bagaimana memilih teknik sampling, gitulah bahasanya. Ada berbagai macam cara. Ada misalnya random, atau misalnya statistical random sampling, atau purposive sampling. Nah, itu boleh kalian sebutkan sesuai dengan penelitian kalian. Kalau kuanti jelas ya, dengan beberapa teknik. Sebutkan apa tekniknya dan mengapa Anda menggunakan teknik tersebut, ya kan? Ketika Anda memilih purposive sampling untuk penelitian kuantitatif, kenapa Anda memilih purposive sampling? Harus sampaikan juga alasan Anda. Sementara itu kalau penelitian kualitatif ya, itu pertanyaannya bergeser sedikit menjadi siapa responden Anda, ya kan? Kenapa mengambil responden itu? Karena dalam penelitian kualitatif tidak menyebutkan populasi ya, tetapi kepada responden langsung gitu. Berikutnya adalah apa skala yang Anda gunakan untuk instrumen penelitian Anda. Lah, skala. Setelah ngomongin skala, lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda melakukan validasi atau uji validitas dan reliabilitas terhadap penelitian Anda? Nah, ini penting ya, karena dalam penelitian kuantitatif itu penting untuk melakukan validasi dan reliabilitas, atau validitas atau reliabilitas, karena ingin mengetahui apakah misalnya instrumen Anda sudah layak atau belum untuk digunakan dalam memperoleh data atau mengambil data. Nah, sementara kalau misalnya di kualitatif ya, tadi kualitatifnya itu bukan kepada validitas data atau validasi atau reliabilitas, tetapi apakah Anda melakukan teknik triangulasi data, karena untuk mengetahui keabsahan data dari penelitian kualitatif biasanya digunakan triangulasi data. Jangan lupa ketika menggunakan validitas atau melakukan uji validitas dan reliabilitas, kalian juga harus menyampaikan kalian menggunakan teori siapa, menggunakan teori yang mana, atau menggunakan persamaan yang mana. Sampaikan pula argumentasi bahwa atau alasan Anda bahwa saya menggunakan persamaan ini karena apa, ya kan? Dan kalian harus pahami betul persamaan itu. Jangan sampai kalian misalnya rentalkan atau kalian minta tolong orang untuk menganalisis, tetapi kalian tidak paham dengan prosesnya bagaimana, ya kan? Biasanya cuma tahu hasil aja, pokoknya valid, tidak bisa. Kalian harus memahami betul apa makna dari variabel-variabel pada persamaan yang Anda gunakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas. Pertanyaan berikutnya, terakhir, gong dari bab 3 ya. Teknik analisis data apa yang Anda gunakan untuk penelitian Anda? Lalu, ini penting ya. Jadi benar atau tidaknya hasil penelitian Anda tergantung kepada benar atau tidak
analisis data yang kalian lakukan, ya kan? Jadi kalian harus menyebutkan, Bapak, untuk menjawab pertanyaan ini saya menganalisisnya dengan ini. Data yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan kedua saya analisis dengan ini, ya kan? Mengapa? Sebutkan. Mengapa Anda memilih pertanyaan memilih analisis data yang ini? Bukankah untuk yang itu juga sebenarnya bisa digunakan? Nah, ini biasanya menguji ya. Jadi menguji apakah Anda mampu mempertahankan yang sudah Anda lakukan. Penguji kan begitu ya biasanya ya. Sebenarnya bukan benar-benar bisa digunakan data itu, tapi cuman ingin mengetahui apakah Anda paham betul atau tidak terhadap proses analisis data. Nah, kalian harus mempertahankan di sini ketika kalian merasa benar bahwa analisis data ini memang cocok, gitu kan. Sampaikan alasan kenapa Anda menggunakan analisis data ini untuk penelitian Anda atau untuk mencari atau menghitung, menganalisis data yang Anda peroleh dari penelitian Anda. Selanjutnya, ini bab 4 ya. Hampir selesai dari berapa pertanyaan? Dari hampir lebih dari 25 sampai 27 pertanyaan ya. Bab 4. Nah, yang pertama ditanyakan, apa sih temuan penting skripsi Anda? Apa temuan penelitian Anda? Jangan bilang, silakan dibaca Bu, Pak, di halaman sekian. Mereka tahu, tapi mereka ingin Anda yakin dengan temuan penelitian Anda. Maka Anda harus sampaikan, hasil temuan penting penelitian saya menurut saya adalah bla 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 bla. Sampaikan argumentasi Anda, sampaikan proses yang Anda telah lakukan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah Anda maknai grafik misalnya, atau grafik atau tabel yang Anda sajikan di halaman sekian? Ya kan, biasanya tabel itu disajikan, kemudian deskripsinya itu cuman mengulang kembali data-data yang ada pada tabel. Misalnya tampak dari tabel 4.1 bahwa nilai post-test sebesar misalnya 75, nilai pretest itu sudah ada di tabel, sudah nampak di tabel, tetapi yang paling penting adalah apa sih makna dari nilai 70, ya kan? Itu harus Anda deskripsikan, harus Anda ceritakan hasilnya dan maknanya apa. Nah, itu akan ditanyakan oleh penguji ya. Nah, terus lalu pertanyaannya berikutnya akan mengarah kepada, mengapa kok hasilnya demikian? Ya pokoknya gitu deh, itu nggak bisa. Mengapa hasilnya demikian? Itu Anda harus jelaskan panjang lebar. Ya Bapak Ibu, hasilnya kalau menurut saya adalah begini. Uraikan panjang lebar di situ. Bahkan ada pernyataan bahwa kok saya merasa hasil penelitian Anda ini atau pembahasan Anda ini tidak kaya ya. Anda hanya mengulangi teori-teori di bab 2, lalu menyajikan data-data saja, tapi tidak ada pembahasan. Nah, kadang-kadang kesalahan dalam menulis itu adalah kita tahu ceritanya, tetapi tidak pandai dalam menuangkannya ke tulisan. Nah, terus dosennya bilang bahwa, lah itu dalam penjelasan kamu sudah menguraikan cukup bagus, kenapa di tulisanmu kok nggak ada seperti itu? Nah, itu kelemahan dari kita ya. Nah, uraikan secara baik, uraikan secara runtut, mengapa hasilnya bisa demikian itu, pembahasannya seperti apa, bisa juga kalian sajikan atau uraikan per indikator dari setiap aspek-aspek yang kalian ambil, teori yang kalian angkat, seperti itu. Nah, bab 5 ya. Bab 5 pertanyaan pertama. Ini kan hanya kesimpulan dan saran, tetapi jangan pernah menyepelekan kesimpulan dan saran dari draft skripsi Anda, ya kan? Karena ini bagian dari penilaian. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Anda kesimpulan ini sudah menjawab penelitian Anda? Nah, kadang-kadang antara kesimpulan itu nggak matching, ya kan? Seharusnya kesimpulan itu adalah
menjawab rumusan atau tujuan permasalahan. Yang ditanyanya apa, kesimpulannya apa, gitu kan ya. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kesimpulannya itu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari masalah atau tujuan dari penelitian ini. Jadi masalah utamanya itu sudah terjawab, lalu kalian simpulkan di bagian bab 5. Nah, terakhir untuk bab 5 adalah saran. Ya, saran itu apa ya? Banyak sekali, kayaknya sepele gitu, tapi ini cukup penting gitu kan ya. Biasanya penguji akan bilang gini, kok saran Anda umum sekali ya, gitu kan. Jadi Anda bisa menjelaskan lebih dalam ya, lebih lebih mengulik kepada proses yang Anda temukan, gitu kan ya. Jadi sarannya itu harus konkret. Jadi kalau sarannya umum misalnya gini nih, sebaiknya guru menggunakan strategi yang bervariasi. Friend, itu saran umum. Tanpa melakukan penelitian, orang bisa menuliskan kalimat seperti itu. Ya bisa saja, sebaiknya guru menggunakan variasi strategi dalam mengajar. Nggak perlu penelitian, bisa kita sampaikan seperti itu. Tetapi saran sebaiknya konkret, berdasarkan temuan penelitian Anda. Misalnya nih, misal guru harus terlebih dahulu mengkondisikan siswa dalam kelompok-kelompok untuk menghemat waktu pembelajaran, ya kan? Jadi ketika kamu menerapkan suatu strategi, tentunya ketika kamu mencoba dalam penelitian kamu ternyata butuh waktu lama ya dalam mengelompokkan siswa-siswa ya, maka kamu boleh sarankan kepada guru atau peneliti selanjutnya apabila menggunakan strategi yang sama. Jadi harus kondisikan dulu siswanya agar waktunya lebih tidak makan waktu banyak. Atau misalnya guru sebaiknya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kontekstual agar dapat memahami konsep awal yang dimiliki siswa, ya kan? Itu kan lebih mendalam, lebih konkret, dan kalimat seperti itu nggak bisa kamu sampaikan kalau kamu tidak melakukan penelitian. Jadi temuan penelitian kamu yang terus kamu sarankan, kamu rekomendasikan kepada guru atau peneliti lain yang mungkin akan menggunakan strategi yang akan kamu gunakan. Begitu. Itu sudah dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, ada lagi hal yang penting yang biasanya ditanyakan dalam sebuah sidang skripsi. Yaitu terkait substansi dari bidang Anda atau substansi dari penelitian Anda. Gitu. Misalnya saya ambil satu, misalnya judulnya adalah pengembangan LKPD berbasis pemecahan masalah. Pertanyaannya yang substansi akan lebih kepada hal-hal yang terkait dengan bidang Anda. Apakah misalnya Anda yakin yang Anda kembangkan ini LKPD bukan bahan ajar? Anda harus menyebutkan kriteria LKPD yang baik seperti apa bedanya dengan bahan ajar, dan di mana posisi produk yang Anda kembangkan tersebut, ya kan? Kemudian bisa juga lebih kepada konsep Anda, misalnya di fisika dia ingin mengembangkan konsep tentang usaha dan energi, maka kalian juga akan ditanyakan oleh penguji tentang konsep fisikanya. Apakah kalian memahami atau tidak konsep yang Anda jelaskan dalam skripsi Anda. Jadi jangan sekedar belajar kepada metodenya, tetapi juga belajar memahami dan paham betul tentang konsep atau substansi yang Anda angkat dalam penelitian atau skripsi Anda. Ya, jadi substansi itu juga bisa jadi seputar materi yang Anda angkat. Misalnya usaha dan energi, misalnya fluida, atau misalnya termodinamika. Kalian harus benar-benar paham terhadap konsep-konsep itu ya, substansi itu. Atau mungkin Anda harus tahu betul beda antara bahan ajar Anda dan LKPD. Atau misalnya apakah konsep atau peta konsep ini sudah benar menurut Anda, gitu kan. Itu kan pemahaman Anda terhadap substansi penelitian Anda. Nah, demikian. Jadi ada sekitar 27 pertanyaan.
jangan takut dulu dan jangan pandang dulu. Pertanyaan itu mudah kok, pertanyaannya mudah tapi jawabannya belum tahu gitu kan ya. Paling tidak kalian bisa menyiapkan lebih awal. Ini kan sudah disebutkan, saya sebutkan tadi, Bu Ina sudah menyebutkan list pertanyaannya apa tadi kira-kira. Itu pasti ada yang muncul gitu kan. Kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu jawabannya dan kalian harus yakin dulu untuk mencari jawaban itu gitu kan ya. Jadi udah siap terlebih dahulu gitu. Jadi jangan khawatir dengan banyaknya pertanyaan yang Bu Ina sebutkan tadi. Semoga ini tidak menambah ketakutan Anda dalam menghadapi skripsi ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan bahas tentang materi-materi lainnya yang tentunya yang lebih dibutuhkan kepada teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Bu Ina agar saya lebih produktif lagi. Boleh juga kalau misalnya kalian butuh materi apa, kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.